Hai guys, sudah kurun waktu sebulan kasus pembunuhan di Subang belum terungkap juga. Ada fakta baru yang terungkap, identitas saksi misterius yang diperiksa polisi soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Penyelidikan kasus pembunuhan di Subang, yaitu Amalia Mustika Ratu 24 tahun dan ibunya Tuti Suwartini 55 tahun, terus mengerucut. Kali ini polisi mulai menyelidik orang-orang terdekat korban dan terkait dengan yayasan yang didirikan oleh Yosef. Dua orang terdekat yang diperiksa adalah Yosef 55 tahun dan Yoris 34 tahun, dan orang di luar keluarga bernama Danu. Yosef merupakan suami dari Tuti dan ayah dari Amalia, dan Yoris adalah kakak dari Amalia. Adapun saksi di luar keluarga yang intens diperiksa polisi yaitu Danu, sebelumnya sempat disebut saksi misterius. Kuasa hukum Yosef, Roman Hidayat, mengakui bahwa saksi lain di luar keluarga yang dimintai keterangan sebagai saksi adalah Danu. Pihak kepolisian menyebut sejauh ini pemeriksaan terhadap saksi memang pada orang terdekat dari korban. Tapi ada satu lagi yang dimintai keterangan, tapi di luar keluarga, yakni Danu. Dari informasi yang dihimpun, Danu sendiri merupakan salah satu pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dipimpin oleh Yoris, dan Amalia adalah bendaharanya. Yayasan yang menaungi SMK swasta di Subang itu didirikan oleh Yosef. Disinggung soal keterkaitan Danu dengan kasus perampasan nyawa Amalia dan Tuti tersebut, Rohman mengaku tidak mengetahuinya. Namun ditanya seputar Yayasan Bina Prestasi Nasional, pada pemeriksaan ditemukan konflik dalam kepengurusan yayasan. Lalu, bagaimana dengan konflik di antara cinta segitiga antara Yosef dengan Tuti dan M, istri muda dari Yosef? Pihak penyelidik menjelaskan bahwa hubungan antara Yosef dengan istri muda dan ibu Tuti sejauh ini tidak ada masalah. Pernyataan itu sesuai dihimpun dari Yosef sendiri. Hingga pekan keempat, kasus misterius perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti di Subang belum juga terungkap. Kematian anak dan ibu di desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu terjadi pada 18 Agustus 2021. Belum terungkapnya kasus perampasan nyawa di Subang itu membuat Bareskrim Polri turun tangan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polisi Brigjen Polisi Andrian Jajadi menyampaikan penyidik Bareskrim Polri telah berada di Subang untuk membantu penyelidikan kasus ini. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polri Erdi Acaniago, mengakui kasus perampasan nyawa Amalia dan Tuti di Subang mendapat atensi dari Bareskrim Polri. Tim dari Bareskrim Polri akan membantu proses penyelidikan baik secara konvensional, manual, maupun digital. Sementara juga, kriminolog Unpad Yasmil Anwar menyebut bahwa kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan Tuti di Subang sebagai pembunuhan berencana. Dalam kasus pembunuhan berencana, ada 3 unsur yang ditelusuri, adalah potensi motif pembunuhan yang dilakukan. Terlebih dalam setiap kasus pembunuhan berencana, selalu menyangkut 3 motif utama, yaitu asmara, harta, dan tahta. Untuk urusan harta, dalam penyelidikan polisi, temuan sementara tidak ada harta atau barang berharga yang diambil. Emas dan uang 30 juta yang ada di rumah tidak digasak. Untuk urusan asmara, meski mayat Amalia ditemukan dalam keadaan telanjang, namun polisi tidak menemukan adanya ruda paksa. Lalu untuk urusan asmara antara Yosef dengan Tuti dan M, istri muda Yosef, sejauh ini keterangan polisi belum menyebut ada masalah di antara cinta segitiga antara mereka. Dalam pemeriksaan terhadap Yosef dan Yoris kemarin, ternyata polisi menelisik jauh urusan tahta, yakni terkait pengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosef dan diketahui oleh Yoris dan Amalia selaku bendahara. Pengembangan juga dilakukan berdasarkan keterangan para saksi. Jika semua saksi yang diperiksa sebanyak 23 orang kini mengerucut. Dalam kasus ini, Kombes Erdi selaku Kabid Humas Polda Jabar enggan menduga-duga siapa pelaku kejahatan tersebut. Pihaknya masih melakukan pengembangan dan meminta masyarakat untuk bersabar.